Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih rahmat dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan melewati hari ini, melakukan tanggung jawab tugas serta aktivitas kami, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara merasa kecewa bahwa tidak ada satupun orang yang sepertinya mau mengerti saudara? Perasaan seperti ini bisa muncul ketika kita merasa semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Terkadang kita bisa merasa bahwa orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tentang kita. Dalam keluarga sekalipun, hal seperti ini bisa saja kita rasakan. Orang tua terlalu sibuk, mereka hanya menginginkan anak mereka untuk mengikuti perintah mereka secara sepihak, tanpa mau melihat apa yang menjadi masalah dalam diri anak-anaknya. Suami terlalu sibuk kerja sehingga tidak lagi punya cukup waktu untuk mendengarkan istrinya. Istri terlalu sibuk mengurusi rumah tangga dan sebagainya, sehingga tidak lagi punya waktu untuk suaminya. Pendeknya, tidak ada orang yang mau mengerti. Tidak ada yang peduli apakah kita sedang bergembira atau bersedih. Apakah saudara termasuk orang yang merasakannya saat ini? Apakah benar sama sekali tidak ada satupun yang mengerti dan peduli terhadap kehidupan kita? Jika saudara tengah menghadapi masa-masa seperti itu, ingatlah satu hal. Ada Tuhan yang sangat mengenal saudara. Dia tahu pasti apa yang menjadi permasalahan kita. Dia mengenal kita luar dalam dengan sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia tahu isi hati kita yang terdalam sekalipun. Dia yang menciptakan kita. Tentu dia pula yang paling tahu segalanya tentang kita. Dan Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Bentuk kasih itu pun diwujudkan dengan kepedulian yang luar biasa besar terhadap anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Daud menyadari betul hal itu. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat ini adalah pembuka dari sebuah perikop yang berjudul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 24. Yang menggambarkan pemahaman Daud akan pengenalan Tuhan tentang dirinya secara utuh dan penuh. Lanjut Daud lagi berkata, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebuah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 menggambarkan betapa Tuhan sungguh mengetahui kita, saudara. Karena kita adalah ciptaannya sendiri. Jika Tuhan diibaratkan sebagai tukang periuk, dan kita adalah bejana yang dibentuk dari tanah liat olehnya sendiri.
Mungkinkah Tuhan, Sang Pencipta, tidak mengenal apa-apa tentang kita? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Saudara, jika orang tua kita di dunia saja mengenal kita secara pribadi dan lebih mendalam, apalagi Bapa di surga. Tuhan sungguh mengenal kita dengan baik. Dia sungguh peduli. Namun, seringkali kitalah tidak mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan peduli, kita malah tidak peduli kepadanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia. Kita hanya berharap bisa dimengerti oleh orang lain dan melupakan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan atas kita semua. Manusia bisa mengecewakan, saudara, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karenanya, andalkanlah Tuhan selalu. Di dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini menyebutkan dengan jelas bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung kesia-siaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika tidak ada orang yang mengerti, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang peduli, Tuhan selalu peduli. Ketika tidak ada yang mau mengenal kita lebih jauh, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan tahu pasti apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Bahkan hal-hal yang mungkin terlalu berat untuk dikemukakan, sulit untuk diucapkan. Tuhan pun mengetahui itu semua, saudara. Tuhan sungguh mendengar jeritan hati kita. Jika saudara merasa sendirian saat ini menghadapi segala sesuatu, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang sangat mengenal kita, mengerti dan peduli akan hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengerti hidup kami. Tuhan yang memperhatikan dan memedulikan kami. Ajar kami untuk selalu mencari Tuhan dan hidup dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaan, bisnis, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, memberkati pendidikannya. Berdoa bagi mereka saat ini sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.